Di akhir tahun 2021, dunia pendidikan dihebohkan dengan diterapkannya kurikulum baru pada tahun 2022. Sebenarnya, kurikulum ini sudah disiapkan beberapa tahun lalu untuk diimplementasikan pada program sekolah penggerak. Dalam video kali ini, kita ingin memperkenalkan kurikulum prototipe 2022, apa perbedaan kurikulum prototipe dengan kurikulum 2013, bagaimana konsekuensi dan apa langkah yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan, bagaimana persiapan guru dalam mendidik siswa sesuai dengan kurikulum tersebut. Paparan Nadiem Makarim tentang kurikulum 2022. Kurikulum 2022 menjadi kabar terbaru dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan adanya kabar penerapan kebijakan kurikulum 2022, yaitu kurikulum prototipe sebagai solusi untuk menangani pemulihan pendidikan di saat learning loss yang gawat darurat seperti saat sekarang ini. Lalu kemudian, apakah kurikulum 2022 wajib diterapkan di semua sekolah? Berikut paparan Nadiem Makarim tentang kurikulum 2022. Nadiem Makarim menyampaikan, kita akan melakukan learning recovery daripada adanya learning loss yang sangat gawat darurat ini. Kita tidak akan melakukan pemaksaan apapun dalam bentuk kurikulum. Kurikulum 2022 hanya akan diterapkan kepada sekolah yang mau dan siap untuk menerapkan kurikulum baru. Jadi, sekolah tidak perlu khawatir, kami menyerahkan seluruh keputusannya kepada sekolah untuk menerapkan kurikulum prototipe sebagai opsi. Dari pernyataan tersebut, disimpulkan bahwa kurikulum prototipe hanya diterapkan untuk sekolah yang siap menerapkan secara nyata konsep dari Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Karena memang, jika dipelajari lebih lanjut, kurikulum 2022 ini atau yang sering disebut kurikulum prototipe ini sangat memberikan kemerdekaan belajar kepada guru untuk dapat mendesain pembelajaran hingga menerapkan tujuan pembelajarannya. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya, mengapa tidak diwajibkan semua sekolah? Hal ini juga dijawab oleh Menteri Nadiem Makarim. Menteri Nadiem Makarim menyampaikan, kita sudah bertahun-tahun melihat, bukan hanya di Indonesia, apapun yang dipaksakan, probabilitas suksesnya akan rendah. Yang kita butuhkan adalah kemauan dari guru-guru dan kepala sekolah untuk berubah, itu adalah faktor pentingnya. Penerapan kurikulum prototipe ini akan diuji coba selama 2022 sampai 2024 yang kemudian nanti akan dievaluasi sehingga nantinya akan muncul dan diambil kesimpulan untuk diterapkan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2024. Keberhasilan penerapan kurikulum 2022 ini tidak akan lepas dari guru-guru dan kepala sekolah di setiap jenjang, mulai dari jenjang PAUD, sekolah dasar, hingga pendidikan menengah atas. Kita bersama-sama melakukan cara terbaik untuk dapat melakukan pemulihan pembelajaran agar tidak terjadi lagi learning loss yang mengkhawatirkan lagi. Mengenal kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe yang akan mulai diterapkan pada tahun 2022 ini memberikan solusi dan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk dapat melakukan pemulihan pembelajaran dari tahun 2022 hingga 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberikan ruang yang lebih luas untuk pengembangan karakter dan kompetensi dasar kepada siswa. Bagaimana karakteristik kurikulum prototipe yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya? Berikut karakteristik utama kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakter utama, yaitu pembentukan karakter yang mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan karakter, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Fokus pada materi esensial. Fokus pada materi esensial ini memberikan cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Tidak terlalu padat materi. Hal ini dinilai penting agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Selanjutnya adalah fleksibilitas. Makna fleksibilitas ini bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, bukan berbasis konten tetapi berbasis kompetensi, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Pengembangan karakter
menjadi fokus utama dalam kurikulum ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dalam kurikulum 2013 juga sudah mengutamakan pendidikan karakter. Mari kita bahas mengenai pengembangan karakter dalam kurikulum 2013 hingga menjadi kurikulum prototipe. Dalam kurikulum 2013, sejatinya sudah menekankan pada pendidikan karakter, namun pengembangan karakter belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20 hingga 30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter, yaitu memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari struktur belajar yang fleksibel. Dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek, dalam kurikulum prototipe ini, Kemdikbud menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dan topik dan tujuan yang lebih spesifik dan dapat diterapkan di kelas secara holistik untuk mencapai pemulihan pembelajaran yang lebih utuh. Berikut ini 7 tema yang diutamakan dalam kurikulum prototipe. Yang pertama adalah bangunlah jiwa dan raganya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Perbedaan kurikulum 2013 dan prototipe 2022. Yang melatar belakangi munculnya kurikulum prototipe 2022 adalah kondisi pandemi dan kritik terhadap kurikulum 2013. Hal ini bisa dilihat dari salah satu mata pelajaran, yaitu informatika. Pada awalnya bersifat pilihan dalam kurikulum 2013 menjadi wajib di kurikulum yang baru dan akan diterapkan mulai dari level SMP, karena kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada masa abad 21, apalagi di masa pandemi. Ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2022, antara lain, untuk level TK, pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013 berubah menjadi fokus literasi atau buku yang digemari anak-anak pada kurikulum 2022. Untuk level SD, pelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013 dirubah untuk digabung menjadi IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kurikulum prototipe sebagai pondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Untuk level SMP, pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran pilihan, sementara di kurikulum 2022, mata pelajaran informatika sebagai mata pelajaran wajib. Untuk level SMA, dalam kurikulum 2013, siswa SMA masuk langsung memilih penjurusan, sementara dalam kurikulum 2022, siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11 karena perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, dan orang tua. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek Anindito menyebutkan bahwa kurikulum prototipe ini sedang diterapkan secara terbatas di sekitar 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Beliau mengatakan, sekolah-sekolah peserta program ini mencerminkan keragaman yang ada pada sistem pendidikan.